Hi, hello friend, it's Emma. I'm back with another video. Ngomong-ngomong, untuk video kali ini bakalan jadi historical video atau video tentang sejarah. Jadi aku mau menceritakan salah satu sejarah yang pernah terjadi di dunia ini. Karena menurut aku dengan kita belajar sejarah itu bisa menambah pengetahuan kita tentang sejarah itu sendiri gitu. Apa yang terjadi di masa lalu, siapa aja yang terlibat, dan dampaknya dari kejadian tersebut di masa sekarang. Terus kebetulan juga aku suka sama sejarah. Jadi dulu emang aku sering banget baca-baca tentang sejarah gitu, buku-buku sejarah di perpustakaan waktu aku masih kuliah. Dan kalau aku ditanyain buku apa yang aku baca, sebenarnya aku random aja sih. Aku baca buku yang memang aku itu tertarik gitu sama buku tersebut. Selain itu, aku baca di perpustakaan itu gratis dan tempatnya juga nyaman buat ngebaca gitu. Jadi aku kayak konsentrasi banget kalau aku baca di perpustakaan. Cuman sekarang ini kan lagi pandemi ya, akses kita atau mobilitas kita itu sangat dibatasi. Dan ya, jadi perpustakaan kebanyakan emang ditutup sih, termasuk perpustakaan kampus aku juga ditutup. Semoga pandemi ini segera berakhir jadi kita bisa baca lagi di perpustakaan kayak biasanya. Oke, jadi untuk video kali ini sesuai dengan judulnya, aku bakal ngebahas perbedaan dari United Kingdom, Britania Raya, dan juga Inggris, dimana aku sering kebingungan dan aku selalu menganggap mereka itu sama, padahal sebenarnya tuh enggak, dan semuanya tuh ada sejarahnya gitu. Nah, sebelumnya aku juga udah pernah ngebahas tentang gimana asal-usul bahasa Inggris itu pernah terjadi sampai akhirnya bisa menjadi bahasa internasional. Kalian bisa cek dulu videonya ada di sini. Dan juga aku pernah ngebahas tentang The Dark Age di Eropa, di mana salah satu faktor utama kenapa Britania Raya itu bisa terbagi banyak itu juga karena pengaruh agama pada saat itu gitu. Jadi menurut aku sejarah-sejarahnya itu masih berkaitan kayak gitu. Oke, jadi sekarang aku bakalan langsung mulai aja. Hello everyone, we've seen Muffin. It's very late. I think we better sing his tune. That ought to do the trick. You sing it with me. We want Muffin, Muffin the music. If the British government doesn't do anything, what will you do? We will continue our campaign. Mendengar kata Inggris, hal yang pasti terlintas di benak kita adalah negara yang dipimpin oleh ratu atau keluarga kerajaan Inggris. Selain itu, kalian pasti juga udah sering dengar orang bilang British, film British, radio BBC, dan bahkan serial terkenal dari tutuan Baker Street yaitu Sherlock Holmes yang berlokasi di London. Dari segi aksen bahasa pun terhitung cukup beragam. Ada British Scotland, Ireland, dan British itu sendiri. Sehingga banyak di antara kita sering menyebutkan United Kingdom, Great Britain, dan England atau Inggris sebagai negara yang sama. Padahal, rujukan dari ketiga nama tersebut udah berbeda dari letak hingga pembagian wilayahnya. Pertama, kita mulai dari sebelum tahun 1707. Pada era tersebut, Pulau Britania Raya ini dulunya dihuni oleh bangsa Celt yang terdiri dari Britania Brittonic dan juga Irlandia Gaelic. Di mana pada masa tersebut, masa ini dinamakan dengan masa Celt Insular. Pada tahun 43 sebelum Masehi, terjadi invasi oleh Romawi, di mana ekspedisi ini dipimpin oleh Julius Caesar. Pada masa ini dilakukan invasi sebanyak 2 kali, pada 54-55 sebelum Masehi. Invasi pertama dilakukan saat musim panas dan berakhir gagal, sedangkan untuk invasi kedua jauh lebih sukses. Selanjutnya sekitar abad 5 sampai abad ke-6 terjadi kedatangan bangsa Germanik Anglo-Saxon yang melakukan migrasi ke daerah selatan Pulau Britania, di mana nantinya pada wilayah tersebut kelak akan menjadi wilayah Wales. Nah, kedatangan dari Germanik Anglo-Saxon ini juga salah satu hal yang berperan besar dalam perkembangan bahasa Inggris di Britania Raya. Kemudian sebagian wilayah yang dihuni oleh bangsa Anglo-Saxon nantinya akan disatukan menjadi kerajaan Inggris pada abad ke-10, di mana kerajaan-kerajaan Anglo-Saxon ini meliputi East Anglia, Mercia, Northumbria, Wessex, Essex,
Kent Sussex. Salah satu raja dari kerajaan-kerajaan tersebut dipilih menjadi Batwelda atau Maharaja, di mana di sini Egbert adalah raja dari Wessex yang nantinya akan ditunjuk menjadi raja Inggris pertama setelah menaklukkan Mercia di Elandun tahun 889. Sementara itu, penutur asli Gaelic di Inggris Barat Laut yang terhubung dengan Irlandia akan bergabung dengan bangsa Picts dan membentuk kerajaan Skotlandia pada abad ke-9. Selanjutnya terjadi Norman Conquest atau penaklukan Inggris oleh Norman pada tahun 1066, di mana invasi ini dilakukan oleh bangsa Norman, Breton, dan beberapa warga dari bangsa Prancis. Norman Conquest ini dipimpin oleh The Duke of Normandy yang lebih dikenal sebagai William Sang Penakluk atau William Conqueror. Pada invasi masa ini, bangsa Norman ini berhasil merebut beberapa wilayah di daerah Irlandia, di daerah Wales, dan berhasil menduduki sebagian besar wilayah di Skotlandia. Sementara itu, di bagian daerah barat daya masih tetap dihuni oleh bangsa Celt yang merupakan bagian dari kerajaan Wales. Kemudian pada awal abad 11, Inggris berusaha menaklukkan Wales di bawah pimpinan Harold Godwinson, di mana invasi tersebut mendapatkan perlawanan dari kerajaan Wales dan akhirnya baru dapat ditaklukkan oleh Raja Edward I di tahun 1284. Setelah Raja Edward I berhasil menaklukkan Wales, akhirnya Wales berhasil masuk menjadi bagian dari Inggris. Selanjutnya, Wales resmi dianeksasi oleh Inggris sesudah Act of Union pada tahun 1536, di mana proses ini memberikan kesetaraan bagi bangsa Wales dan juga bangsa Inggris. Dan ini menjadi proses unifikasi antara Wales dan juga Inggris. Di era yang sama, ketika Raja Inggris dapat menaklukkan Wales, upaya untuk menaklukkan Skotlandia ini tidak berjalan lancar, sehingga Skotlandia masih berdiri dan tetap mempertahankan kemerdekaannya. Pada periode modern awal, di mana era Middle Age ini telah berakhir, Inggris pada waktu itu dihadapkan oleh konflik agama sebagai akibat reformasi dan diperkenalkannya gereja Protestan di masing-masing negara. Pada waktu itu, Wales sudah berada di bawah kerajaan Inggris, sedangkan untuk kerajaan Irlandia ditetapkan sebagai kerajaan persatuan personal dengan kerajaan Inggris. Nah, sedangkan untuk wilayah Katolik Gaelic yang merdeka disita oleh kerajaan Inggris dan diberikan ke pemukiman Protestan dari Inggris dan juga Skotlandia yang kemudian selanjutnya membentuk Irlandia Utara. Nah, kemudian pada tahun 1603, Skotlandia dan juga Irlandia membentuk Persemakmuran Inggris atau Commonwealth of England saat James VI, bacanya masih James VI atau Raja Skotlandia, mewarisi mahkota kerajaan Inggris dan juga Irlandia. Kemudian James ini memindahkan istananya dari Edinburgh ke London. Persemakmuran ini terjadi setelah Perang Saudara Inggris di bawah kepemerintahan Oliver Cromwell dan Richard Cromwell, yang pada saat itu menjadikan Britania Raya ini sebagai negara republik hanya sesaat dan kemudian kembali lagi menjadi negara monarki. Nah, untuk Commonwealth of England ini atau Persemakmuran Inggris ini sering juga disebut oleh rakyat Britania Raya sebagai Persemakmuran Lama. Kemudian lanjut ke tahun 1707, Inggris menandatangani Perjanjian Persatuan atau Act of Union dengan Kerajaan Skotlandia, di mana dua parlemen ini telah melakukan unifikasi dua kerajaan dari Inggris dan juga Skotlandia, dan di sini Inggris harus menjamin hukum serta gereja di Skotlandia secara berdaulat. Unifikasi inilah yang nantinya akan membentuk nama menjadi United Kingdom of Great Britain yang terdiri dari Inggris, Wales, dan juga Skotlandia. Mulai tanggal 1 Januari 1801, Act of Union diratifikasi dalam penyatuan kerajaan Inggris dan juga Irlandia, sehingga namanya berubah menjadi United Kingdom of Great Britain and Ireland. Namun, penyatuan ini mendapatkan banyak tentangan, terutama dari mayoritas orang Irlandia yang beragama Katolik, dan menyebut penyatuan ini sebagai bentuk dari penjajahan. Kemudian, kelompok pro kemerdekaan ini atau bangsa Irlandia berkebangsaan Katolik ini akhirnya mengumumkan kemerdekaan mereka pada tahun 1923, membentuk Republik Irlandia. Sedangkan Irlandia bagian utara itu masih tetap masuk ke bagian Britania. Dan akhirnya namanya pun akan berubah menjadi United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland atau singkatnya adalah United Kingdom, dan itu masih dipakai sampai sekarang ini. Saat ini Britania Raya masih menjadi negara monarki konstitusional. Kepala negara
mereka dijabat oleh ratu atau raja dan kepala pemerintahan dijabat oleh Perdana Menteri. Britania Raya ini beribu kota di London, di mana tempat gedung parlemen itu berada, dan untuk parlemen ini bersidang untuk seluruh negara dan perwakilan dari negara Wales, Skotlandia, Irlandia Utara, dan juga Inggris. Mata uang mereka pun sama, yaitu pound sterling, dan sistem ekonomi juga diatur dari pusat. Nah, berbeda dengan sistem pemerintahan, untuk pertandingan kejuaraan olahraga tidak ada timnas Britania Raya. Jadi, mereka menggunakan entitas dari negara masing-masing. Lambang entitas bendera pun berbeda-beda. Lambang bendera tersebut digunakan untuk perwakilan entitas dari tiap negara, khususnya saat pertandingan. Sedangkan untuk bendera Britania Raya itu sering disebut sebagai Union Jack, di mana bendera ini merupakan kombinasi dari bendera Inggris, yaitu salib Santo George, bendera Skotlandia, salib Santo Andrew, dan bendera Irlandia, yaitu salib Santo Patrick. Oke, jadi untuk videonya kali ini kayak gitu dulu aja. Semoga videonya bermanfaat buat kalian, dan buat kalian yang masih penasaran sama perbedaan dari UK, Great Britain, dan juga England, sekarang ini kalian bisa tidak bingung dan tidak penasaran lagi. Oke, baiklah, gitu dulu aja dari aku. Thanks for watching this video. I hope you guys enjoy. Don't forget to subscribe, like, comment, and share to your friend, and I'll see you in the next video. Bye-bye.